Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 7 yaitu Intercompany Profit Transaction Bonds. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelum membahas hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggidi Ratsmawati dengan NPM akhir 078, lalu ada Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088, lalu ada Angela Rosafin dengan NPM 231, lalu ada M. Ridho Alam NPM 300, lalu ada Rizky Nasrullah Cahayanto NPM 356. Nah, di materi pertama ini ada transaksi obligasi antar perusahaan. Yaitu saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat bunga pasar saat ini. Namun, perubahan selanjutnya dalam suku bunga pasar menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban menurun, kecuali jika opsi nilai wajar untuk kewajiban dipilih, maka keuntungan tidak diakui pada pembukuan penerbit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP. Nah, entitas induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lain untuk entitas yang dikonsolidasi memiliki pilihan atau opsi. Sebagai yang pertama itu ada penerbit. Induk atau entitas anak dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan melunasi obligasinya sendiri. Yang kedua ada penerbit. Entitas induk atau entitas anak dapat meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pengembalian dana. Lalu yang ketiga, ada penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi obligasi sendiri. Lalu yang keempat itu ada perusahaan afiliasi. Induk atau anak perusahaan dapat membeli obligasi penerbit dari luar entitas luar. Dalam hal ini obligasi tersebut dihentikan secara konstruktif. Nah, dari 4 opsi tersebut itu ada 3 opsi pertama yang menghasilkan penarikan obligasi yang sebenarnya. Lalu opsi yang keempat itu menghasilkan penarikan yang konstruktif. Berarti bahwa obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan item yang harus dibayar dari induk dan anak perusahaan adalah timbal balik yang harus dihilangkan dalam konsolidasi. Selanjutnya pada keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Kerugian konstruktif terjadi pada pelunasan utang. Sebaliknya, jika harga yang dibayarkan kurang dari nilai buku utang, maka terjadi keuntungan konstruktif. Keuntungan atau kerugian disebut konstruktif karena merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dan diakui dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, tetapi tidak dicatat pada pembukuan terpisah afiliasi pada saat pembelian. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi, ada 4. Yakni yang pertama ada keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Yang kedua, timbul ketika suatu perusahaan membeli obligasi afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lain. Yang keempat, dengan harga selain nilai buku obligasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada subsidiary acquisition of parent bonds. Jadi, subsidiary acquisition of parent bonds adalah situasi di mana perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induknya di pasar terbuka. Meskipun transaksi ini terjadi dengan pihak luar, secara konsolidasi dianggap sebagai transaksi antar entitas dalam bentuk satu kelompok usaha. Oleh karena itu, pembelian obligasi ini dilakukan sebagai pemberian pelunasan atas konstruktif obligasi oleh perusahaan induk. Dan selisih antara harga beli dan nilai buku obligasi itu dicatat sebagai keuntungan atau kerugian konstruktif dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, ada contoh soal sini. Sun Corporation memiliki 80%, dimiliki oleh 80% oleh Pop Corporation. Pop menerbitkan obligasi 10% sebesar 2 juta, jangka waktu 10 tahun. Lalu Son membeli obligasi senilai 200.000 dengan harga 209.000. Dan pembelian ini mengakibatkan konstruktif sebesar 200.000 dari obligasi milik Pop dan kerugian konstruktif sebesar 9.000. Lalu penjelasannya di sini adalah pendapatan dari Son sebesar 9.000, investasi di Son 9.000.
Nah, jurnal ini itu untuk menyesuaikan pendapatan dari Son atas kerugian konstruktif pada obligasi. Selanjutnya, di sini ada kerugian konstruktif sebesar 9.000 itu muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi POP dan anak perusahaan untuk tahun 2016. Dan obligasi 10% dilaporkan sebesar 1.800.000. Dalam neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember tahun 2016, penyesuaian konsolidasi periode ini dilakukan mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah investasi dan liabilitas obligasi antar perusahaan. Untuk pencatatannya yaitu pertama debit kerugian atas penghentian konstruktif obligasi sebesar 9.000, utang obligasi yang mana 10% itu 200.000. Pada debit yaitu investasi dalam obligasi 209.000. Nah, surat ini itu untuk mencari kerugian dan mengeliminasi investasi dan liabilitas obligasi antar perusahaan. Terus selanjutnya, di sini ada parent acquisition of subsidiary bonds. Itu adalah situasi di mana perusahaan induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaannya dalam laporan keuangan konsolidasi. Transaksi ini dianggap sebagai penghentian pelunasan konstruktif obligasi karena kelompok usaha secara keseluruhan tidak lagi memiliki kewajiban atas yang namanya obligasi tersebut. Jadi selisih antara harga beli dan nilai buku obligasi itu dicatat sebagai yang namanya keuntungan atau kerugian konstruktif, dan akun investasi serta utang obligasi antar entitas itu dieliminasi. Untuk contoh dari parent acquisition of subsidiary bonds, sini adalah misalkan Son menjual obligasi senilai 2 juta, bunganya 10%, jangka waktu 10 tahun. POP kemudian membeli obligasi senilai 200.000 dan obligasi tersebut dengan harga 209.000 di pasar terbuka. Pembelian obligasi oleh POP itu menghasilkan penggantian konstruktif sebesar 200.000 dari nilai nominal obligasi Son dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi di sini kami menetapkan hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut kepada pemegang saham pengendali karena pembelian obligasi dan perusahaan oleh induk itu dianggap sebagai transaksi upstream, di mana transaksi antar perusahaan itu memengaruhi yang namanya bagian kepemilikan non pengendalian dalam saham. Untuk pencatatannya, di sini ada pendapatnya di debit, pendapatan dari Son sebesar 7.200, di kredit ada investasi di Son sebesar 7.200. Jurnal ini untuk mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi Son. Selanjutnya, penyesuaian dalam kelas kerja untuk tahun terjadinya transaksi obligasi antar perusahaan sama seperti ilustrasi untuk pembelian obligasi POP oleh anak. Nah, sebagai kesimpulan, ketika induk perusahaan adalah penerbit obligasi, maka tidak perlu dilakukan alokasi keuntungan atau kerugian dari transaksi obligasi antar perusahaan. Namun, ketika anak perusahaan adalah penerbit, maka keuntungan dan kerugian antar perusahaan atas obligasi itu harus dialokasikan secara antara kepentingan pengendali dan non pengendali dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya ada materi dari lanjutan dari sebelumnya yang dari rekan saya jelaskan mengenai parents bonds purchased by subsidiary, atau apabila dari induk ini membeli obligasi dari anaknya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui dari rekan saya sebelumnya yang sudah dijelaskan, konsep utama dari bonds ini apabila transaksi obligasi antar perusahaan terjadi kepada satu entitas dalam grup perusahaan, misalnya dari ini induk ke anak atau anak ke induk ini, apabila membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas lain dalam grup yang sama, maka transaksi ini akan menciptakan constructive retirement, atau di mana obligasi tersebut secara ekonomi itu ditarik dari pasar karena dimiliki entitas grup yang sama. Dalam entitas grup, mana keuntungan atau kerugian yang ada dalam transaksi ini tidak langsung dicatat di buku masing-masing perusahaan, tetapi akan diakui melalui metode ekuitas dan proses konsolidasi. Selanjutnya, ini ada ilustrasi yang sebelumnya. Yang pertama itu ada dari data perusahaan yang telah diketahui, PAM ini si induk ini membeli 70% saham dari Sun. Lalu ada pada tanggal 2 Januari tahun 2017, Sun membeli 1 juta dari nominal obligasi PAM seharga 950.000, atau dari 1 juta ini dibeli dengan harga diskon 950.000 dengan selisih 50 diskon 50 ini. Lalu dari nilai buku obligasi PAM saat itu sebesar 10 juta dengan
nilai 100.000 premi, maka nilai totalnya adalah sebesar 10.100.000. Lalu ada nilai dari keuntungan konstruktifnya, yaitu nilai buku obligasi yang dibeli sebesar tadi 10.100.000 dilihat dari nilai buku obligasi si PAM, itu 10.100.000 dikalikan 10%, mana akan didapatkan hasil sebesar 1.010.000. Lalu diketahui tadi harga belinya 950, maka keuntungan konstruktifnya tadi 1.010.000 tadi dikurangi 950.000, maka akan mendapatkan selisih sebesar 60.000. Lalu jurnal dan akun-akunnya, yang pertama adalah saat pembelian obligasi, mana diketahui untuk jurnal anak perusahaannya, untuk entry-nya pertama ada investment in pump bonds pada cash. Ini untuk mencatat pembelian dari obligasi pump pada nilai diskon, yang mana pada bagian PAM-nya nih tidak ada jurnal langsung atau keuntungan konstruktif diakui melalui metode ekuitas, yang mana kalau metode ekuitasnya sendiri seperti yang dijelaskan di gambar ini, itu ada bonds payable senilai 10.010.000 ini tadi pada investment in pump bonds, dan pada gain on retirement bonds sebesar 60.000. Lalu investment pump bonds ini 950 tadi nilai pembeliannya, lalu ada selisihnya tadi sebesar keuntungan 60.000. Lalu selanjutnya ada bagian amortisasi premi dan diskon pada tahun 2017, yang mana pertama itu jurnalnya bonds payable sebesar 20.000, lalu ada interest expense sebesar 20.000. Ini untuk mengamortisasi bonds premium yang mana didapatkan dari 100.000 ini diamortisasi